Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ernawati, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, program Pascasarjana Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Malang. Disinilah saya bertugas menjadi seorang pendidik di Sekolah Karakter PAUD Balkis Azalia yang beralamatkan di Perumahan Zona Neighborhood Sawo Jajar, Pakis, Malang, Jawa Timur. PAUD Balkis Azalia memiliki 3 layanan, yaitu kelompok bermain, daycare, dan taman kanak-kanak. Berikut praktik baik saya. Selamat menyaksikan. Praktik baik saya adalah meningkatkan keterampilan berbahasa ekspresif melalui buku cerita pop-up dengan model pembelajaran berbasis proyek pada anak usia 5-6 tahun. Best practice saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah kemampuan anak untuk mengungkapkan bahasa ekspresif masih belum berkembang dengan baik. Yang kedua, kurangnya motivasi anak dalam kegiatan bercerita. Yang ketiga, anak sulit menjelaskan cerita dari buku yang dia baca dengan kata-kata sendiri. Yang menjadi alasan mengapa praktik ini penting untuk dibagikan adalah karena permasalahan yang terjadi di kelas saya ini kemungkinan juga dialami oleh rekan guru di sekolah yang lain. Diharapkan, praktik bagi ini selain menjadi motivasi dan solusi bagi saya pribadi, dapat juga menjadi referensi, motivasi, inspirasi, dan manfaat bagi dunia pendidikan anak usia dini. Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru adalah sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan evaluator yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang inovatif sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Pemilihan strategi dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran adalah salah satu tantangan yang saya hadapi. Di samping itu, penggunaan media pembelajaran yang mampu menarik minat, motivasi, serta meningkatkan sikap kooperatif anak melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Pihak yang terlibat dalam keberhasilan praktik baik ini antara lain kepala sekolah, saya sebagai guru, peserta didik, dosen dan guru PAMO, teman sejawat, dan juga orang tua. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu 1. Menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dalam pembuatan media pembelajaran yang inovatif yaitu buku cerita pop-up atau pop-up book dengan isi cerita sesuai tema. Yang kedua, penggunaan media konkret berupa gambar berwarna yang menarik dan berbasis TPEG atau alternatif yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan model baru pembelajaran selama proses pembelajaran membuat bahan ajar dari LKPD, lembar kerja peserta didik. Strategi yang digunakan dalam kegiatan bercerita dengan media pop-up book adalah pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning disingkat PJBL dan kolaboratif atau secara berkelompok. Proyek adalah metode pembelajaran yang berbasis kegiatan di mana peserta didik harus melakukan eksplorasi, penilaian, dan pengumpulan informasi untuk menghasilkan hasil belajar dalam bentuk tertentu. Dalam proses pelaksanaan terdiri dari 2 poin, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan meliputi 1. Merumuskan tujuan pembelajaran, materi, media, dan metode pembelajaran. Yang kedua,
menyiapkan alat dan bahan pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan setting lingkungan. Sedangkan dalam pelaksanaan meliputi 1. Menjelaskan tema dan kegiatan main yang akan dilaksanakan. 2. Menjelaskan aturan main dalam proyek pop-up book. 3. Anak-anak memilih kelompok, memilih materi, gambar, dan berbagi tugas menyelesaikan pembuatan pop-up book. Dan yang keempat, mempresentasikan buku pop-up book-nya. Poin keempat dari metode STAR yaitu refleksi, hasil, dan dampak. Dampak buat anak antara lain 1. Meningkatnya kemampuan anak dalam bercerita dengan pop-up book buatan sendiri. 2. Meningkatnya rasa percaya diri anak. Meningkatnya kemampuan anak berkolaborasi dan kooperatif dalam menyelesaikan pop-up book. Anak menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, suasana kelas lebih menyenangkan, dan hasil belajar anak meningkat. Sedangkan dampak bagi guru antara lain memberikan feedback untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang, serta memberikan pengalaman kepada guru untuk lebih kreatif lagi dalam menciptakan inovasi pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Respon dari praktik baik ini datang dari kepala sekolah dan teman sejawat, antara lain kepala sekolah dan rekan sejawat guru memberi penguatan positif untuk selalu menerapkan metode atau model dan media pembelajaran yang bervariasi. Sedangkan peserta didik merasa senang dan bahagia, bersemangat, dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Faktor keberhasilan dari pembelajaran bercerita yang dilakukan dengan media pop-up book adalah menggunakan model proyek ini sangat efektif karena mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak. Yang kedua, faktor keberhasilan ini ditentukan oleh penguasaan guru terhadap sintaks model pembelajaran proyek. Pembelajaran ini sudah dilakukan oleh guru dan kedepannya dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif. Nah, pembelajaran yang bisa diambil dari praktik baik ini adalah bahwa seorang guru harus selalu mengembangkan kemampuan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan selalu membuat inovasi pembelajaran. Tidak ada kata berhenti belajar untuk mengembangkan potensi diri demi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Terima kasih telah menonton praktik baik saya ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya.